Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan kemasnya dibuat dulu. Baik teman-teman, sebelum belajar, selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke, semangat sekali ya. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua ya. Pada hari ini, seperti biasa kita akan belajar tentang produktivitas. Topiknya adalah pemisahan campuran. Tapi sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu, masih ingat tidak pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Belajar apa? Materi dan klasifikasinya. Ada yang bisa jelasin apa itu materi? Saya, Bu. Silakan. Siapa pilih? Sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, betul. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Apalagi selain materi? Klasifikasi materi. Siapa yang bisa jelasin? Saya Bu, Ya, silahkan Sidik. klasifikasi materi terbagi menjadi dua, yaitu wujud dan penyusunnya. Wujudnya yaitu padat, cair, dan gas. Oke. Penyusunnya yaitu zat tunggal dan campuran. Oke anak-anak, untuk penilaian pada pembelajaran hari ini itu akan Ibu ambil 3, yaitu di sini ada penilaian sikap afektif, kemudian penilaian pengetahuan kognitif, dan penilaian psikomotorik ketika kalian presentasi gitu. Kemudian ada air kopi. Nah, air kopi ini kan tidak terlalu kelihatan ya, tapi seperti yang kita ketahui, kopi ini berarti dia mengendap serbuk kopinya. Nah, pertanyaannya, bisakah kita memperoleh zat murni penyusun campuran? Nah, silahkan kalian perhatikan gambar. Di situ ada gambar kopi. Udah sering minum kopi? Ada yang sering, ada yang tidak ya. Oke, siapa yang bisa bantu Ibu membacanya? Silakan, Musrifah. Konsumsi kopi telah menjadi bagian dari keseharian banyak manusia di belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia, di mana kopi telah menjadi pilihan minuman favorit untuk menemani beragam aktivitas di berbagai suasana. Khususnya generasi muda, biasanya mereka akan pergi ke kafe dan minum kopi sambil berbincang dengan teman-temannya. Kopi yang dijual di kafe terbuat dari biji kopi asli yang melalui proses penggilingan, penyeduhan, hingga akhirnya disajikan kepada konsumen. Oke, terima kasih Musrifah. Nah, kopi tadi itu seperti yang pada gambar sebelumnya yang sudah kita tampilkan bersama, adalah merupakan campuran heterogen yang tersusun atas air sebagai zat pelarutnya dan kemudian serbuk kopinya sebagai zat terlarut. Kopi yang diseduh dari biji kopi tentu memiliki ampas yang pekat ya. Penyajian kopi yang berampas akan membuat kita kurang nikmat menikmati kopi. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara penyajian kopi tanpa ampas? Karena kopi merupakan sebuah campuran, bagaimana cara kita menentukan metode pemisahan campuran yang tepat? Nah, ini adalah masalahnya anak-anak. Jadi masalah hari ini, bagaimana cara kita menentukan metode pemisahan campuran yang tepat? Jadi kalian akan bahas ini bersama teman-teman kelompoknya, silahkan didiskusikan. Kita mendiskusikannya seperti biasa menggunakan LKPD. Nah, di LKPD sudah Ibu lengkapi dengan barcode, bisa nanti di-scan. Jadi ini ada video pembelajaran, ada dari YouTube, bisa kalian akses, kemudian kalian tonton ya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Nah, sekarang silakan, ini LKPD-nya.
Oke, sudah? Sudah, Bu. Kelompok berapa yang belum? Ada yang belum? Sudah semua ya? Oke, sekarang karena sudah diskusi, selanjutnya kita presentasi, betul. Sebentar ya. Kita presentasi dulu mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 yang mana? Oke, silakan, siapa yang presentasi? Berdiri ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama ada ukuran zat terlarut, campuran homogen kurang dari 1 nanometer, campuran heterogen lebih dari 100 nanometer. Yang kedua ada fase, campuran homogen 1, campuran heterogen 2. Yang ketiga ada dapat atau tidak disaring, campuran homogen tidak bisa disaring, sementara campuran heterogen bisa disaring. Yang terakhir, contoh dari campuran homogen adalah larutan teh dan contoh dari campuran heterogen adalah air dan bensin. Oke, ini dari kelompok 1 tadi contohnya apa tadi? Campuran homogen air teh ya. Kemudian campuran heterogennya adalah air dan bensin. Kalau kelompok lain gimana? Sama atau beda? Ya, silakan. Pada kelompok kami ada perbedaan pada contohnya. Campuran homogen, contohnya larutan gula, sedangkan campuran heterogen, contohnya air kopi. Air kopi, oke, betul. Kalau kelompok lain bagaimana? Sama, Bu. Sama yang mana ini? Ada air kopi, ada air bensin, yang mana ini? Air kopi. Kalau kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya? Nah, kelompok 4 apa? Kelompok 4? Contoh cairan homogennya ada air teh dan contoh campuran heterogennya ada air pasir. Air pasir ini kan beda berarti ya. Bisa angkat tangan tadi. Oke, berikutnya kelompok 4. Silakan kelompok 4. Sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan metode atrasi magnetik. Pada metode atrasi magnetik, sulfur dan serbuk besi, zat yang akan tertarik oleh medan magnet adalah serbuk besi. Mengapa? Karena serbuk besi bersifat ferromagnetik. Oke, jadi pada gambar itu ada gambar sulfur ya, dan gambar serbuk besi. Sulfur apa anak-anak? Ya, belerang, bukan belerang. Belerang ya, betul. Warnanya kuning ya. Dia kalau tercampur dengan serbuk besi ini kan susah kita mau memisahkan, maka yang paling gampang kita gunakan magnet karena yang akan tertarik adalah Magnet yang bersifat ferromagnetik. ya siapa? Serbuk besi atau sulfur? Besi. Serbuk besinya, betul. Oke. Bagaimana? Ada tanggal sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan hasil diskusi hari ini? Kesimpulan dari hasil diskusi kali ini adalah pemisahan campuran bertujuan untuk memisahkan zat terlarut dari zat pelarutnya. Nah, pemisahan campuran satu dengan yang lain memiliki metode yang berbeda-beda atau tidak sama. Hal ini berdasarkan pada sifat fisikanya, seperti ukuran partikel, massa jenis, dan titik didihnya. Lalu, tuliskan 5 metode pemisahan campuran. Tadi sudah dijelaskan. Destilasi, kromatografi, sublimasi. Oke, baik. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan kita pada awal pembelajaran tadi, yaitu bagaimana cara memisahkan ampas kopi dari kopinya tadi, bagaimana? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Edi. Campuran serbuk kopi dan air dipisahkan dengan metode filtrasi. Sebab ukuran partikel zat terlarut tidak dapat melewati kertas saring. Oke, betul. Jadi pada permasalahan sebelumnya ada gambar kopi kan ya, kemudian ada ampasnya nih kopinya. Jadi ada kopi dan ampasnya, bagaimana cara kita memisahkannya? Memisahkannya ternyata menggunakan metode filtrasi atau penyaringan.
Kalau pakai metode sublimasi bisa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada zat yang mengandung yang bisa disublim. Ya, oke, sekarang kita perhatikan slide di depan. Jadi kita akan mereview apa hasil diskusi tadi. Ada 6 cara memisahkan campuran sesuai dengan yang kita bahas di LKPD. Yang pertama apa? Filtrasi. Yang kedua? sentrifugasi, Oke, kemudian yang ketiga apa? destilasi, Yang keempat? kromatografi, Yang kelima? sublimasi, Yang keenam? atraksi magnetik. Oke, jadi ada 6. Ada filtrasi, sentrifugasi, destilasi, kromatografi, sublimasi, dan atraksi magnetik. Sekarang untuk filtrasi ini adalah metode penyaringan. Lihat di sini ada corongnya, kemudian di sini ada kertas saring. Jadi yang mau dipisahkan itu nanti hasilnya adalah filtrat, kemudian di sini namanya residu. Baik, sampai di sini bagaimana? Sudah jelas? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sudah bagus ya. Tadi hasil diskusinya ada kelompok lain yang menanggapi, kemudian ada yang memberi masukan juga, sudah bagus. Sekarang kita mengerjakan soal evaluasi ya. Tujuannya untuk mengerjakan soal evaluasi ini supaya kalian bisa lebih mengukur kepemahaman kalian atau pemahaman kalian apakah sudah mengerti materi ini atau belum, begitu ya. Nah, silakan bisa dibagikan. Nih, tolong bantuin Ibu ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Bukan di meja sini ya. Apa? Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Semangat sekali Musrifah. Oke, sekarang Ibu minta tolong isi dulu link refleksi kegiatan belajar hari ini. Silakan bisa dicek di grup WA-nya. Sudah Ibu kirim tadi. Ya, silakan diisi dulu ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah silakan disimpan dulu gadgetnya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan mempelajari tentang perubahan materi. Jadi ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini silahkan dipimpin berdoa dulu. Oke, Ibu cukupkan ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi